Dipuji jangan tersanjung, dihina jangan tersinggung. Kalam ini mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana terhadap pujian dan hinaan yang datang. Ketika dipuji, jangan sampai kita terbuai atau merasa sombong, karena pujian bisa saja datang dari mulut yang tidak tulus atau sekadar sebagai bentuk penghormatan sementara. Sebaliknya, ketika dihina, jangan pula kita merasa terluka terlalu dalam. Hinaan seringkali datang dari ketidaktahuan atau ketidakpuasan orang lain, dan itu bukanlah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya. Sikap yang bijak adalah tetap menjaga ketenangan hati, pujian tidak membuat kita sombong, dan hinaan tidak membuat kita lemah. Hiduplah dengan penuh kesabaran, tidak terpengaruh oleh angin pujian, ataupun amarah akibat hinaan. Kita harus tetap rendah hati, tetap fokus pada tujuan hidup, dan terus memperbaiki diri tanpa terjebak pada penilaian orang lain. Kita harus menjaga gretek, jangan sampai gretek itu membinasakan kita. Caranya, bila kita melihat atau mendengar kejahatan, kekurangan orang, yang pertama doakan, jangan disambati. Kalam ini mengajarkan kita untuk menjaga sikap hati kita, terutama ketika dihadapkan dengan kekurangan atau kesalahan orang lain. Gretek atau rasa kesal dan marah seringkali muncul ketika kita melihat keburukan atau kesalahan orang lain. Namun, jika tidak dijaga, perasaan itu bisa berkembang menjadi kebencian yang merusak diri kita sendiri. Maka, saat kita melihat kekurangan orang lain, langkah pertama yang harus kita ambil adalah berdoa untuk mereka, bukannya mengkritik atau menggunjing mereka. Doa adalah cara yang paling murni untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, dan itu juga akan membersihkan hati kita dari rasa marah atau benci. Dengan menjaga hati agar tidak terjerumus dalam keburukan, kita akan terhindar dari kebinasaan batin yang disebabkan oleh perasaan negatif yang tak terkendali. Menggibah itu sudah salah, apalagi seorang merasa harap pada orang yang kita gibah. Kalam ini mengingatkan kita tentang bahaya dari menggibah, yaitu berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Menggibah adalah suatu perbuatan yang sudah salah, namun ada tingkatan yang lebih buruk ketika kita merasa senang atau puas dengan ghibah yang kita lakukan. Apalagi jika kita merasa memiliki hak atau kedudukan untuk menilai atau menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Perasaan negatif yang muncul saat menggibah, seperti kebencian atau rasa lebih tinggi dari orang yang kita bicarakan, adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Itu bisa mengotori jiwa kita, menjauhkan kita dari sifat-sifat baik, dan menumbuhkan permusuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga lidah kita agar tidak terjerumus dalam dosa ghibah, dan mengingatkan diri kita untuk selalu berbaik sangka dan mendoakan orang lain, bukan merendahkan mereka. Muntung berdoa hati berpikir yang positif aja, itu tandanya hati barasih. Kalam ini mengajarkan kita bahwa doa yang tulus datang dari hati yang bersih. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan berpikir positif, itu adalah tanda bahwa hati kita dalam keadaan suci dan bebas dari kebencian atau rasa negatif. Hati yang bersih adalah hati yang mampu melihat segala sesuatu dengan optimisme, mampu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, serta selalu berharap pada kasih sayang Allah. Jika kita bisa terus berpikir positif dan berdoa dengan penuh harap, maka hati kita akan semakin dekat dengannya. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan keraguan, kebencian, atau kekhawatiran, maka doa kita bisa terhalang oleh ketidaksucian hati. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan hati dengan cara selalu berpikir baik, berdoa dengan penuh rasa syukur, dan menaruh harapan pada kebaikan Allah. Apabila kamu sudah meyakini orang itu salah, datangi inya pada hibededuaan. Itu adab. Kalam ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dalam menyelesaikan perbedaan atau kesalahan. Ketika kita merasa seseorang telah berbuat salah,
bukanlah cara yang baik untuk langsung menghakimi atau berbicara di belakangnya. Sebagai gantinya, jika kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan bijaksana, kita harus mendekati orang tersebut dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Bertemu secara langsung, dalam suasana yang tenang dan terbuka, adalah cara yang lebih baik untuk menyampaikan perasaan atau pendapat kita tanpa menciptakan keributan atau rasa tersinggung. Ini adalah bentuk adab yang mengutamakan komunikasi yang jujur dan penuh pengertian, bukannya menghindar atau berbicara tanpa dasar. Dalam setiap interaksi, kita harus selalu ingat untuk menjaga akhlak kita, agar setiap perbedaan dapat diselesaikan dengan damai, bukan dengan konflik. Pemurah itu bagus, angken itu kada bagus. Orang yang pemurah Tuhan sayang, sekalipun inya kada Tuan Guru. Orang yang engken Tuhan muar, sekalipun inya Tuan Guru. Kalam ini mengajarkan kita bahwa kemurahan hati adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah, lebih dari apapun, termasuk kedudukan atau status seseorang. Orang yang pemurah, yang senantiasa memberikan dengan tulus dan tidak berharap imbalan, adalah orang yang dicintai Tuhan, bahkan jika ia bukanlah seorang tokoh besar atau ulama terkenal sekalipun. Sebaliknya, orang yang enggan memberi, yang pelit atau kikir, meskipun ia seorang guru atau pemimpin, tidak akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa status atau kedudukan seseorang tidak menentukan sejauh mana dia dicintai oleh Allah. Yang lebih penting adalah sifat-sifat hati, seperti kemurahan hati, keikhlasan, dan kebaikan. Dalam hidup ini, Allah lebih mengutamakan hati yang bersih dan sifat yang baik daripada segala gelar atau pangkat yang dimiliki seseorang. Usahakan agar kita menjadi orang alim, setidaknya alim pada perkara yang fardu ain. Kalam ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah kunci untuk hidup yang baik dan penuh berkah. Namun, ilmu yang paling mendasar dan wajib kita miliki adalah ilmu tentang perkara yang fardu ain. Ilmu yang berkaitan langsung dengan kewajiban kita sebagai umat muslim, seperti ibadah sehari-hari, akhlak, dan hubungan kita dengan Allah. Tidak semua dari kita harus menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu, tetapi kita harus berusaha untuk menjadi alim dalam hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap individu. Ketika kita memahami dan mengamalkan ilmu tentang hal-hal yang fardu ain, hidup kita akan lebih terarah dan penuh makna. Ini adalah dasar yang harus kita bangun, agar setiap tindakan kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan agama kita. Allah memberikan cintanya pada orang yang menyadari kekurangannya. Kalam ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran diri. Seseorang yang menyadari kekurangannya adalah orang yang rendah hati, yang tidak merasa sempurna atau lebih baik dari orang lain. Kesadaran akan kekurangan ini adalah kunci untuk membuka hati terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tidak melihat seberapa banyak kelebihan yang kita miliki, tetapi Dia melihat hati kita. Apakah kita menyadari kelemahan kita, meminta ampunannya, dan berusaha memperbaiki diri? Ketika kita menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna, itulah saat kita membuka pintu bagi cinta Allah untuk mengalir ke dalam hidup kita. Orang yang merasa cukup dengan dirinya seringkali jauh dari rahmat-Nya, tetapi orang yang merendahkan diri dan terus berusaha menjadi lebih baik dengan pertolongan Allah akan merasakan kedekatannya yang luar biasa. Membaca, Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali waktu pagi dan sore, insya Allah Allah ridho. Kalam ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan zikir yang sederhana, namun penuh makna. Kalimat,
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah adalah pengakuan penuh atas keimanan kita menerima Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Membaca kalimat ini 3 kali di pagi dan sore hari adalah bentuk kesyukuran dan penguatan iman kita setiap hari. Dengan membaca zikir ini, kita mengingatkan diri kita untuk selalu bergantung pada Allah, mengikuti ajaran Islam dengan sepenuh hati, dan meneladani Rasulullah dalam segala hal. Allah ridho kepada hambanya yang selalu mengingatnya, dan dengan keikhlasan dalam doa ini, insya Allah kita akan merasakan kedamaian serta keberkahan dalam hidup. Orang nang membuka aurat berarti kadada baisi supan. Kalam ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga adab dan kehormatan diri, terutama dalam hal menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu tanda kesopanan dan penghargaan terhadap tubuh kita yang merupakan amanah dari Allah. Ketika seseorang membuka aurat, itu bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa malu dan penghormatan terhadap diri sendiri, serta aturan yang telah Allah tetapkan. Adab yang baik bukan hanya terlihat dari tindakan kita, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita dalam setiap aspek kehidupan. Menjaga aurat adalah salah satu cara untuk menunjukkan kesopanan dan rasa hormat kepada Allah, orang lain, dan diri sendiri. Dalam setiap langkah hidup, kita diajarkan untuk selalu menjaga harga diri dan melindungi yang berharga, baik secara fisik maupun spiritual.